Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara, tentu di kantor Mari TV, yakni di depan pesantren Asidikiyah, tempat di mana kita bisa berkomunikasi, sekaligus juga kantor pusat Ikatan Keluarga Alumni Asidikiyah. Dalam konten kali ini, Mari TV akan berbincang oleh Ketua Pengurus Wilayah Semarang, Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Keluarga Alumni Asidikiyah, Saudara Rias. Assalamualaikum Bang Rias. Waalaikumsalam Bang Andi. Gimana kabarnya Bang Rias? Alhamdulillah baik. Kalau Bang Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Rias, ini kita ngomongin mau kongres ini, mau ngumbes nih, mau musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Asidikiyah. Sebelum itu kita mau bahas soal PWI kelas itu hadir atau berdiri itu kapan sih? Untuk PWI kelas di Semarang itu berdiri pada tahun 2018. Itu didirikan oleh 5 anggota, salah satu dari saya. Dan itu mulai terciptanya itu ada niatan dan sekaligus ada ambisi dari 5 anggota tersebut. Jadi dulu-dulu itu belum ada namanya Ikhlas di Semarang. Padahal di Semarang itu memang ada alumni yang senior-senior itu, tapi belum ada namanya kayak ikatan resminya gitu. Maka dari 5 anggota ini kita mempunyai kayak inovatif, baru kita buat sebuah ikatan ikhlas yang resmi dan dibuat pada tahun itu juga, pada tahun 2018. Artinya setelah Bang Rias lulus dari pesantren Asidikiyah ya? Iya, baru lulus langsung saya ikut dalam pengurus awal dari Ikhlas Semarang. Artinya bahwa dunia organisasi bagi Bang Rias ini sudah lama ya? Nggak hanya di pesantren aja kan? Iya, bukan hanya di pesantren saja sih. Alhamdulillah saya aktif di luar juga Bang Andi. Bang Rias itu dari 5 anggota 2018 lalu sampai 2020 ini kegiatannya apa aja nih? Untuk kegiatannya Ikhlas Semarang ini kan alhamdulillah sampai saat ini sudah terdiri dari 20 anggota. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita terdata ada 2 orang yang masuk di Semarang, berasal dari Asidikiyah Pusat. Dan alhamdulillah berarti sekarang total Ikhlas di Semarang itu 22 anggota. Lalu untuk kegiatannya dari 2018 hingga saat ini kita cuman hanya baru berdiskusi seperti kayak ngobrol santai, ngopi bareng. Kadang kita mengadakan tahlil bersama-sama. Walaupun tidak rutin banget, walaupun dikatakan sebulan sekali gitu. Karena agendanya terlalu padat dalam individu masing-masing gitu Bang Andi. Artinya kegiatan di dunia pesantren, kegiatan berorganisasi di kalangan santri tetap dijalankan ya? Insya Allah kita istiqomah dalam menjalankannya. Nah, ini lagi di Jakarta nih Bang Rias nih? Iya, lagi di Jadi liburan Jakarta. atau bagaimana nih? Sebetulnya ini dikatakan liburan juga, kuliah juga. Oh, kuliah online? Iya, kuliah online gitu. Soalnya kan sekarang kan kita lagi pandemi juga Bang Andi. Bang Rias, kalau bicara bagaimana alumni Asidikiyah berhimpun di Ikhlas. Nah, bagaimana sih cara pendekatan bagaimana bisa bergabung dengan Ikhlas di Semarang itu teknisnya seperti apa? Untuk teknisnya sih sederhana aja. Kami cuman hanya mendata orang-orang yang betul alumni Asidikiyah, lalu kita rangkul, terus kita ajak bareng bahwa inilah punya kita Ikhlas Semarang, bahwa kita keluarga alumni Asidikiyah, walaupun berbeda dari ada pusat, ada yang Serpong, ada yang Ceper. Kebetulan di Semarang itu ada 3 dari pesantren ya, dari pusat, Serpong, sama Ceper gitu. Jadi kita tidak menganggap bahwa ketiga itu bukan hal yang masalah, tapi merupakan sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa bersama-sama untuk menjalankan Ikatan Ikhlas di Semarang gitu Bang Andi. Nah, kalau menjelang Mubes ini kira-kira sistem apa sih Bang yang bisa tepat untuk dilakukan oleh ke depan pemilihan ketua umum? Saran dari Ikhlas Semarang ya, mungkin untuk PB Ikhlas untuk menjalankan musyawarah kongres besar ini
kami mengusul untuk sistem demokratis. Jadi kita kayak memilih dari perwakilan PW, misalkan dari Jateng. Jateng ini kan ada Semarang. Ada Semarang mengajukan sebuah konsulatnya untuk maju dalam pemusyawarah buat ketua ikhlasnya gitu. Jadi sistemnya per daerah gitu Bang. Jadi per daerah mengusulkan perwakilannya untuk maju. Jadi kita habis itu mensaring lagi. Ketika sudah disaring, baru kita terpilihlah kandidat yang aslinya gitu. Artinya kandidat sebagai perwakilan atau kandidat sebagai ketua umum? Itu perwakilan dulu kita ambil, habis itu kita saring, benar-benar saring, kita wawancara, terus habis itu baru kita pilih. Misalkan dikatakan ada 5 kandidat gitu Bang Andi dari semua perwakilan yang ada di Indonesia. Gitu. Ini setahun lagi nih Bang Rias? Iya, setahun lagi ya. Dari sekian banyak mungkin kandidat calon ketua umum, kira-kira sekarang yang udah masuk nominasi itu siapa? Untuk nominasi jujur ya kami belum tahu Bang Andi gitu. Masih kita rapatkan lagi. Iya. Nah, kalau kinerja PB Ikhlas deh. Untuk kinerja untuk ketua umum PB Ikhlas yang ditampuk oleh Haji Muhammad Zain, bagaimana kinerjanya? Saran dan kritik dari Ikhlas Semarang sih untuk kinerja ketua Ikhlas yaitu Bang Haji Zain yang periode tahun ini, menurut kami ini merupakan sebuah kinerja yang sangat bagus ya, karena beliau itu bisa merangkul seluruh ikhlas atau seluruh alumni Asidikiyah yang belum terdata. Seperti kayak Jogja, jadi Jogja kemarin itu alhamdulillah baru didatangi oleh PB Ikhlas, jadi digabung sama Ikhlas Semarang, dan alhamdulillah ketemulah Ikhlas Semarang sama Ikhlas Jogja oleh Bang Haji Zain. Sebelum-sebelumnya belum gitu. Artinya bahwa berhimpunnya para alumni Asidikiyah di dalam Ikhlas harusnya sudah memberikan manfaat yang lebih bagi alumni itu tersebut ya, dalam berhimpun. Satu lagi Bang Andi, kalau kami melihat dari kinerja Bang Haji Zain, kami melihat bahwa ada perubahan besar gitu dari Ikhlas. Kami melihat bahwa ada pada pendirian koperasi itu merupakan sebuah terobosan yang paling gitu loh, yang bagus gitu kan untuk Ikhlas. Jadi semakin Ikhlas terdepannya ini, Ikhlasnya itu kayak semakin eksis gitu loh Bang Andi. Jadi bahwa ini loh Ikhlas, ini loh Ikatan Alumni Asidikiyah, biar orang-orang tahu gitu. Nah, pasti ada kinerja yang tadi dibilang, oh ini udah bagus. Pasti ada yang ingin disampaikan untuk bisa dikembangkan lagi, diperbaiki lagi, sehingga harapan kedepannya tentu menjadi lebih baik gitu. Apa nih harapan Bang Rias? Untuk harapannya sih untuk PB Ikhlas cuman satu doang sih dari Ikhlas Semarang, tolong diperbarui lagi apa-apa yang sudah diraih. Misalkan kayak koperasi nih, Koperasi Mari TV, terus dikembangkan sehingga menjadi koperasi yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan perbarui juga tentang teknologi di Ikhlas. Kan sekarang Ikhlas sudah menggunakan aplikasi digital. Ya, dengan kayak aplikasi gitu yang Bang Andi ya. Jadi bisa database-nya itu ya. Iya, database-nya mungkin bisa dikembangkan lagi seperti mempunyai sebuah seperti kayak ruang, tapi ruang tersebut itu khusus untuk para alumni. Jadi kita sediakan di ruang tersebut itu untuk para alumni, yang mana alumni ini terdata dari semua, baik dari seluruh Indonesia atau seluruh negeri gitu. Kan sebenarnya di website alumniasidikiyah.com itu kan ada yang namanya direktori alumni. Oh iya, direktur alumni. Kita sudah buat. Artinya mungkin itu yang harus dikembangkan lagi, disosialisasikan lagi kali ya? Iya, harus disosialisasikan lagi, harus dikembangkan lagi. Karena jujur kami melihat banyak juga pada alumni kita itu masih belum tahu itu koperasi gitu Bang Andi. Mungkin bisa ditambah sosialisasi lagi gitu. Bang Rias, kita bicara bahwa ini kan, ini kalau bisa dibilang Bang Rias ini kan kalangan muda ya, 2018 milenial lah ya. Kaum milenial. Kaum milenial. Katanya gitu. Katanya ya. Tapi kan
cara pandang kita berorganisasi itu masih masih seperti ini. Iya, seperti ini. Tetap beradab gitu ya. Iya, tetap beradab, berakhlakul Berakhlakul karimah. karimah gitu ya. Kalau milenial kan biasanya itu ya frontal, Iya, kadang-kadang frontal. juga apa namanya sisi debatnya itu lebih ditonjolkan dibandingkan sisi berkomunikasi secara baik gitu. Secara ceritanya. baik, iya. Biasanya kan begitu kan. Iya. Nah. Ibaratkan itu adab sama ilmu pengetahuan masih tinggi ilmu pengetahuannya gitu. Iya. Dibandingkan akhlaknya sekarang anak-anak tahun ya milenial ini akhlaknya turun gitu. Iya, lebih tonjolkan debat dibandingkan ilmu pengetahuannya. Iya. Nah, kira-kira ada konten Mari TV nih. Ini kita akan tayang di Mari TV YouTube channel. Oh, oke. Nah, kira-kira hal apa yang kira-kira bisa dikembangkan oleh kaum milenial di masa datang? Bagi kaum milenial, tentunya kaum milenial ini sudah menguasai teknologi ya Bang Andi. Tentunya kita sebagai kaum milenial, kita harus menggunakan teknologi yang sudah serba canggih ini untuk khususnya yang pertama memajukan negara kita. Untuknya berbuat baik. Jadi jangan menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang serba canggih untuk menggunakan hal yang buruk. Sekarang kan banyak anak-anak kaum milenial yang menggunakan teknologi ini untuk hal yang keburukan gitu. Udah gitu, naudzubillah min dzalik bisa merampas seperti perampokan dari online gitu Bang Andi. Jadi tolong bagi kaum milenial mari kita kembangkan teknologi yang ada ini untuk memajukan negara kita khususnya gitu Bang Andi. Terima kasih Bang Rias. Bagi kaum milenial dan masyarakat Indonesia khususnya alumni As-Siddiqiyah, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.